legitimasi institusi demokrasi ini sebenarnya didasarkan terutama pada prinsip partisipasi warga negara. Dan selain partisipasi warga negara, ada dua faktor lain yang dicatat oleh Taylor. Pertama adalah soal kepuasan ekonomi, dan yang kedua soal kebebasan berekspresi. Nah, sebuah rezim, sebuah pemerintahan dengan seluruh aparaturnya berpotensi dua hal: mendapatkan atau kehilangan legitimasi. Itu tergantung pada kemampuan mereka memenuhi atau tidak memenuhinya kepuasan ekonomi. Kepuasan ekonomi siapa? Kepuasan ekonomi kita semua warga negara yang sedang kita alami dengan tagihan pajak yang tinggi, dengan harga-harga barang pokok yang gagal dikontrol, artinya melonjak secara drastis hingga mencekik rakyat miskin. Juga sulitnya mencari pekerjaan. Ini jelas sudah menjadi peringatan awal apakah institusi demokrasi di negara kita ini legitim. Nah, bagi Taylor, dalam demokrasi legitimasi atau suatu rezim pemerintahan juga didasarkan pada pemberian kebebasan berekspresi, kebebasan pers misalnya, atau kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, dalam demokrasi kita, warga negara harus, saya katakan sekali lagi, harus bebas mengkritik pemerintah, serta melaporkan ketidakadilan, juga penyalahgunaan kekuasaan kalau itu memang terjadi. Kita pun juga harus bebas untuk menyatakan pendapat, bahkan untuk berdemonstrasi dan mengkritik pemerintah tanpa takut akan penindasan, tanpa dikirimi kepala babi, tanpa dikirimi bangkai tikus. Mestinya kalau diimbangi secara resiprokal, secara timbal balik dari pemerintah, akan terwujud legitimasi demokrasi liberal. Nah, kalau itu tidak terwujud, kita bisa bertanya, ada satu atau dua-duanya yang salah ini. Entah dari pihak kita, entah dari pihak mereka, penguasa, otoritas. Sebagai penutup, saya sendiri masih optimis bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Impian saya di kemudian hari kita akan berhasil mengembalikan legitimasi pada institusi demokrasi. Terima kasih.